buttermilk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gue mau cerita lagi nih terkait masalah wawancara ya. Nah, ini pengalaman gue waktu itu wawancara di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keamanan outsourcing. Tapi dia khusus yang perusahaan tambang, dia ada karyawannya 5.000 lebih lah di perusahaan tambang gitu. Nah, seperti di Pertamina, di Caltex segala macam. Ini waktu itu gue udah lewat tes lah, tes interview dengan HRD, tes tulis, terus tes keahlian, udah lewat. Akhirnya ketemulah dengan giliran interview dengan usernya nih, senior finance and accounting manajernya. Nah, udah ngobrol-ngobrol gitu, dia terus sempat ngomong, nanti kita di sini bapak tuh 3 bulan tuh nanti ada percobaan dulu selama 3 bulan, nanti kita review, baru nanti ada kontrak untuk kontrak kerjanya selama setahun. Gimana Pak gitu. Ya, akhirnya saya jawab lah, ya saya sih terima aja Pak, 3 bulan percobaan, nanti direview oleh perusahaan, sama saya juga nanti selama 3 bulan ini saya juga akan mereview perusahaan. Kalau emang saya cocok juga di sini, yang nanti mungkin ya sama-sama cocok, akhirnya kita bisa lanjut kerjasama sampai untuk melakukan kontrak untuk selama 1 tahun gitu. Nah, si akhirnya senior manajernya ketawa aja gitu loh. Ya, dalam artian gini, ini sebenarnya bukan kurang ajar atau apa ya. Ya sebenarnya emang perusahaan itu secara tahu atau tidak tahu, disadari atau tidak disadari, perusahaan itu pasti direview juga oleh oleh karyawan. Sehingga kenapa sih ada yang namanya karyawan keluar, karyawan segala macam lah. Walaupun ada alasannya, bukan karena perusahaannya, misalkan ada karena alasan pribadi, pengen dekat keluarga atau pengen yang lain, penghasilan, pengen dekat keluarga atau yang lain lah. Tapi juga direview dari misalkan ada yang pindah, pengen peningkatan karir, pengen pendapatannya lebih segala macam, sehingga mereka akhirnya pindah ke perusahaan lain. Itu berarti perusahaan itu udah direview, ternyata masih ada harapan yang lebih baik di perusahaan di luar gitu loh. Nah, itulah yang menjadi satu alasan satu dasar kenapa perusahaan itu sebenarnya direview juga oleh karyawan. Nah, ini banyak yang nggak sadar sebenarnya kan, para manajemen segala macam kadang-kadang dengan berpikiran feodalnya gitu. Ya udah silakan keluar kalau nggak setuju dengan peraturan perusahaan bla 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 gitu. Masih banyak yang ngantri mau kerja, iya banyak yang ngantri mau kerja gitu. Silakan aja coba cari, begitu buka lowongan pun nyari untuk yang sesuai kriteria dengan perusahaan susah gitu kan, nggak gampang gitu. Nah, itu pengalaman gua, dan itu mungkin bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman ketika interview itu. Apakah sebenarnya kalau interview itu memang kalau di video-video tuh tips tutorial ya ada bahasanya formal, sopan santunnya segala macam. Tapi kalau pas di saya sih tetap yang namanya dijaga juga sopan santunnya segala. Tapi itu yang di video sebelumnya kita harus paling nggak punya percaya diri juga. Perusahaan itu butuhnya apa sih kan gitu. Pasti butuh yang namanya tenaga kerja yang bisa melakukan tugas-tugas yang lowongannya tersedia tersebut kan gitu. Misalnya mampu menjurnal, bisa Excel, bisa untuk accounting nih ya, bisa software accounting segala macam. Kalau emang dia itu udah bisa, teman-teman punya keyakinan terhadap keahlian itu, maka teman-teman pada saat itu udah jatuhnya negosiasi antara teman-teman dengan perusahaan gitu loh. Perusahaan bisa dapat apa, bisa kasih saya apa, saya punya keahlian ini. Nah, itu di video sebelumnya juga udah saya bahas seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa inspirasi. Nanti mungkin kalau gue ingat nanti interview yang lainnya, gue coba bikin videonya, gue sharing ke teman-teman. Oke, jadi santai aja ketika interview, nggak usah jadi kayak ayam sayur atau apa. Bahwa di situ adalah kedua belah pihak yang bertemu untuk untuk saling memenuhi kebutuhannya. Kalau memang pas ketemu, jadilah
jodoh, yang istilahnya namanya jodoh gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.